Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah serta dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang akidah kelompok Syiah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam buku-buku rujukan mereka orang Syiah memandang para sahabat itu sebagai orang yang rendah. Bukan hanya rendah, bahkan mereka berani mencaci, menghina para sahabat Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Yang mana orang Syiah ini berani menghina Abu Bakar, Umar, seperti yang di dalam kitab Al-Qummi, karangan ulama mereka, tafsir Al-Qummi yang menafsirkan surah An-Nahl ayat 90, Al-Fahsya di situ adalah Abu Bakar. Perbuatan yang keji, Al-Fahsya adalah Abu Bakar. Al-Munkar adalah Umar bin Khattab, kemungkaran. Kemudian Al-Baghi, permusuhan adalah Utsman bin Affan. Begitu juga mereka berani mengkafirkan, bahkan melaknat Abu Bakar, Umar. Di dalam buku doa mereka yang maksur, setelah sholat mereka memanjatkan doa, yaitu doa Sonamai Quraisy namanya. Yaitu doa kedua patung Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang mana di dalam kitab mereka juga menerangkan bahwa pada setiap 10 Muharram mereka mendatangi seekor anjing yang diberi nama Abu Bakar As-Siddiq. Na'udzubillah. Lalu mereka beramai-ramai memukulinya dengan tongkat dan batu sehingga anjing tersebut mati. Begitu juga di hari 10 Muharram mereka mendatangi seekor kambing betina yang diberi nama Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu mereka orang Syiah mencabuti satu persatu bulu kambing tersebut sehingga mati dan melemparinya dengan batu, sepatu, bahkan dengan tongkat sampai mati. Itu di dalam kitab mereka. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, mana mereka mengatakan Utsman bin Affan adalah orang yang banci. Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan mengambil Khalifah Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan juga tidak pernah menikahi putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Padahal di dalam kitab Ahlus Sunnah meyakini bahwa Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzunuraini, mempunyai dua cahaya, karena menikahi kedua putri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lainnya, yang mana kata mereka semua para sahabat itu dalam keadaan kafir setelah wafatnya Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Kecuali 3 orang di dalam kitab mereka. Inilah statement-statement yang dikeluarkan oleh kelompok Syiah di dalam buku-buku rujukan mereka, yaitu Al-Kafi karangan Al-Kulaini, begitu juga di dalam kitab Al-Istibsar, kemudian Layadrul Faqih dan kitab-kitab lainnya, yang mana mereka berani menyatakan tentang para sahabat Rasulullah adalah orang yang hina, orang yang kafir, laknat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Padahal tujuan mereka untuk menghina para sahabat ini adalah tujuan untuk menjatuhkan reputasi para sahabat menjadi orang yang adil, menjadi orang yang jujur dalam menyampaikan riwayat dari Rasulullah SAW. Itulah tujuan Syiah untuk menghancurkan Islam. Karena di dalam Ahlus Sunnah, di dalam akidah Ahlus Sunnah, sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling baik, generasi yang paling baik yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi pada zamanku adalah para sahabat, kata Rasulullah. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian para tabi'in setelah para sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah adalah orang yang paling memahami tentang syariat Islam, karena mereka para sahabat langsung belajar kepada Rasulullah SAW.
Karena para sahabat juga saling di samping sisi, para sahabat juga adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tanpa para sahabat, maka agama Islam ini dari mana akan tersampai pada kita? Tanpa jasa para sahabat Rasulullah. Karena para sahabat merupakan jembatan untuk menyalurkan agama Islam setelah generasi setelah Rasulullah SAW wafat. Itulah akidah as-sunnah tentang para sahabat. Yang mana kita sebagai umat Islam wajib mengikuti jejak para sahabat Rasulullah. Apa dalil dalam Al-Quran? Seperti yang diterangkan oleh surah An-Nisa ayat 115 yang mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang bertentang dengan Rasulullah SAW, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, ketika turunnya ayat ini, orang mukmin di sini adalah para sahabat Rasulullah. Nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan mereka ke dalam neraka. Yang mana neraka tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Allah, subhanallah. Itulah ayat tersebut menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti jejak para sahabat Rasulullah. Begitu juga dengan hadis Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati. Sesungguhnya hendaknya kamu mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, setelahku. Wa'uddu 'alaiha bin nawajid. Dan peganglah erat-erat sunnah tersebut dengan geraham. Dengan geraham di sini adalah dengan kuat. Itulah hadis Rasulullah serta firman Allah menunjukkan bahwa kita umat Islam wajib mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga diterangkan dalam Al-Quran, yang mana Allah telah ridho terhadap para sahabat, yang diterangkan dalam surah Al-Fat ayat 18 yang mengatakan, "Qad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sesungguhnya Allah telah ridho anil mu'minin, orang-orang terhadap orang-orang yang mukmin, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yang berbaiat, yang mengambil sumpah setia terhadap Rasulullah SAW di bawah pohon. Yang mana Jabir bin Abdullah mengatakan di dalam riwayat Sahih Bukhari, mengatakan ketika itu kami dalam berjumlah 1.400 orang. Inilah riwayat yang sahih. Ada juga riwayat mengatakan 1.500 orang ketika perjanjian tersebut. Akan tetapi yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1.400 orang. Ditegaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW, la yadkhulun nara min ashabi syajarah ahadul ladzi bay'una fi tahtaha. Tidak akan masuk surga satu orang pun seorang pun tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat, yang mengambil sumpah setia terhadap Rasulullah di bawah pohon. Hadis ini diterangkan di dalam riwayat Muslim. Bahwasanya Allah telah melegitimasikan, telah mentazkiyah, merekomendasikan terhadap para sahabat, begitu juga dengan Rasulullah. Telah memberikan tazkiyah para sahabat, yang mana orang yang paling diridai oleh Allah, para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga di dalam surah At-Taubah ayat 100 yang mengatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, minal muhajirin wal ansor, dari sahabat dari muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dalam kebaikan, radhiyallahu anhum, yang mana Allah ridha terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah akan menyiapkan surga untuk mereka, orang-orang para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah wa tabarakallah. Inilah
akidah kita tentang para sahabat Rasulullah. Begitu juga dengan tentang menyikapi dengan penghinaan para sahabat Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kamu menghina, mencaci para sahabatku, kata Rasulullah. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, jikalau kamu berinfak sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan setara yang diinfakkan oleh para sahabat segenggam ataupun setengah genggam para sahabat Rasulullah, tidak akan setara. Karena para sahabat adalah orang-orang yang telah ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya, mempunyai iman yang kuat, akidah yang sehat, jiwa yang kuat juga. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Di sini kita melihat keyakinan Syiah, akidah Syiah tentang para sahabat Rasulullah itu sudah menyalahi akidah Al-Quran, sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, karena sudah berani menyakiti para sahabat Rasulullah. Man sabba ashabi, kata Rasulullah, barang siapa yang mencaci, menghina para sahabatku, faqad sabbani, sesungguhnya ia telah sudah berani menghinaku. Wa man sabbani faqad sabballah, dan barang siapa yang setelah menghinaku, maka dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Inilah kita bisa membedakan akidah Ahlus Sunnah dengan Ahlus Syiah, yang mana di dalam memandang akidah tentang para sahabat Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akidah Syiah ini tidak bisa diterima oleh akidah Ahlus Sunnah, karena sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengikuti dan menentang akidah-akidah yang dibawakan oleh Syiah. Justru demikian hendaknya kita berhati-hati dalam menyikapi ajaran-ajaran Syiah ini, sehingga kita tidak mudah terpengaruhi dengan akidah serta ajaran orang Syiah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang akidah Syiah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bermanfaat di kemudian hari. Semoga kita dapat rahmat Allah, kemudian kekuatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.